Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Far'un sunnah dukhul salatin binashad. Li'annahu ta'ala dhamma tarikihi biqawlihi wa idha qamu ila salati qamu kusala wal kasalu al-futur wa tawani wa faraghi qalbin minasyawagil li'annahu aqrabu ila al-khusyu' wa sunnah fiha ay fi salatihi kulliha khushu'un biqalbihi bi alla yuhdira fihi ghaira ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirah wa bi jawarihi bi alla ya'bath bi ahadiha wa dhalika li thana'illahi ta'ala fi kitabihi al-aziz ala fa'ilihi bi qawlihi qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ولأن لنا وجها اختاره جامع أنه شرط للصحة ومما يحصل الخشوع استحضاره أنه بين يدي ملك الملوك الذي يعلم سر وأخفى يناجيه وأنه ربما تجلى عليه بالقهر لعدم القيام بحق ربوبيته فرد عليه صلاته. وقال سيدي الكتب العارف بالله محمد البكري رضي الله عنه إن مما يورث الخشوع إطالة الركوع والسجود وتدبر قراءة أي تأمل معانيها قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولأن به يكمل مقصود الخشوع وتدبر ذكر قياسا على القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم والتعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Far'un, setelah membahas rukun-rukun salat, sekarang dalam kitab Fathul Mu'in ini pengarang menjelaskan tentang kesunahan ketika orang sebelum masuk dalam salat ataupun setelah masuk di dalam salat. Far'un sunnah dukhulu salatin, disunnahkan masuk di dalam salat binasyatin, dengan semangat, dengan giat. Li'annahu, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dhamma tarikihi, mencela orang yang meninggalkan ay khusyuk. Allah mencela bagi orang yang meninggalkan khusyuk biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan jika mereka qamu ay al-munafikun, orang-orang munafik, ila sholati, mereka berdiri untuk mengerjakan salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan atau mutasagilin, dalam keadaan berat untuk melakukan salat. Yang dimaksud di sini al-kasal wal kasalu al-futur wat tawani. Yang dimaksud dengan kasal, malas, berat, itu al-futur, lemas, wat tawani juga apa? Lemot ya. Bahasa sekarang lemot, tawani apa? Lemot. Ya, males. Itu adalah kesunahan salat, yaitu apa? Pertama, kita dianjurkan ketika masuk salat dalam keadaan apa? Giat, semangat untuk melakukan salat. Bukan malah lemes seperti yang dikerjakan oleh orang-orang munafik. Selain kita masuk dalam salat binasyatin, kita dianjurkan juga salat ketika mau masuk salat apa? Wa faraghi qalbin, mengosongkan hati, minasyawagil, daripada kesibukan-kesibukan. Kenapa kok kita dianjurkan untuk mengosongkan hati kita daripada kesibukan? Li'annahu aqrabu ilal khusyuk, karena itu akan mendekatkan kita untuk mendapatkan khusyuk di dalam salat. Jadi ini termasuk kesunahannya. Jadi kita ketika mau sholat sing giat, yang giat, malah di situ ada tata caranya. Sebelum kita sholat, kita persiapkan sebelumnya. Sebelum masuk waktu sholat kita sudah wudu. Ketika masuk waktu sholat, kita sholat sunnah dulu, ratibah, sholat qabliyah. Kenapa? Karena seorang hamba, seorang manusia itu
pasti mereka setiap orang memiliki kesibukan masing-masing. Kesibukan baik itu urusan dunia ataupun sumpek daripada urusan dunia. Nah, jika dia dimulai sebelum sholat wajibnya dengan sholat sunnah, itu akan menghilangkan daripada kudurat, kekotoran atau kesumpekan di dalam hati. Sholat 2 rakaat dulu, permulaan. Baru setelah itu sholat wajib. Itu diantara cara-caranya. Ada yang cara lain, yaitu dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas, dengan yang lainnya. Walhasil di situ adalah anjuran daripada syariat kita ketika mau masuk salat dianjurkan untuk salat dalam keadaan giat. Baik di situ dengan giat atau mengosongkan hati. Mengosongkan hati dari urusan apa? Urusan baik itu urusan duniawi, urusan dunia, seperti urusan kerjaan atau urusan keluarga, kosongkan semuanya. Itu diantara apa? Cara supaya kita mendapatkan kekhusyuan dalam salat. Jadi mengosongkan hatinya dengan giat itu akan kita dapatkan dalam salat apa? Khusyuk di dalam salatnya. Baik. Di dalam kitab Mughni disebutkan Galal Ghazali yukrahu ayyufakkira fi salatihi fi amrin dunyawi aw mas'alatin fiqhiyah. Amma tafakkur fi amril akhirah fala ba'sa bihi wa amma fi ma yagra'uhu fa mustahabun. Jadi kita dalam salat itu kalau mikir urusan dunia, kalau kita mikir urusan dunia itu hukumnya makruh. Jadi kita ketika salat dimakruhkan untuk mikir urusan dunia. Juga dimakruhkan kita memikirkan urusan fiqhiyah, urusan fikih di dalam salat. Pernah diceritakan Syekh Umar Bamakhromah. Syekh Umar Bamakhromah ini ketika dia menjadi makmum, yang menjadi imam anaknya Abdullah bin Umar Bamakhromah, faqih kabir, seorang yang ahli fikih. Abdullah bin Umar ini jadi imam, yang jadi makmum Umar Bamakhromah. Ketika setelah selesai sholat, Syekh Umar Bamakhromah ini menegur anaknya yang jadi imam tadi itu. Abdullah, apa yang kamu lakukan di dalam sholat? Apa yang kamu pikirkan? Kok saya melihat semua tubuhmu berubah menjadi darah? Jadi semua tubuhnya seperti darah kental yang berdiri gitu. Kata anaknya Abdullah bin Umar Bamakhromah ini, memang dia adalah ulama ahli fikih. Dia mengatakan, iya, tengah-tengah sholat tadi terpikir olehku masalah haid. Masalah haid yang belum terpecahkan, dia pikir di dalam sholat. Akhirnya ayahnya Syekh Umar Bamakhromah ini melihat kejadian seperti itu. Karena apa? Karena anaknya berpikir dalam salat urusan fiqhiyah. Karena itu hukumnya juga makruh. Hukumnya makruh memikirkan urusan fikih di dalam salat. Adapun urusan akhirat enggak apa-apa. Tapi lebih tepatnya memikirkan apa yang dia baca. Nah, nanti adalah dalam artian khusyuk. Wa sunnah di situ dikatakan wa faraghi qalbin, ya, binasyatin wa faraghi qalbin, dan mengosongkan hatinya. Mengosongkan hatinya. Baik. Wa sunnah, dan di dalam disunnahkan fiha, di dalam salat. Ai fi salatihi kulliha, di dalam salatnya semuanya. Khusyu'un bi qalbihi, di dalam salatnya disunnahkan untuk khusyuk dengan hatinya. Bi an la yuhdhira fihi, ini maksud khusyuk dalam hatinya di sini, bi an la yuhdhira fihi, dengan sekiranya dia tidak menghadirkan fihi, di dalam salat, di dalam hatinya, ghaira ma huwa fihi, selain huwa, ghaira selain ma sesuatu, huwa dia fihi, di dalam itu salat, di dalam itu pekerjaan daripada salat, mutalabbisun bisadadihi. Itu dikatakan khusyuk. Jadi dia tidak menghadirkan di dalam sholat kecuali apa yang dia baca.
apa yang dia baca daripada bacaan Fatihahnya atau bacaan suratnya atau bacaan tasbihnya atau tahmidnya, itu yang dia pikirkan. Itu yang dikatakan khusyuk dengan hatinya. Wa bi jawarihi, dan dikatakan khusyuk itu dengan apa? Jawarihnya, anggota badannya. Bi alla ya'basa, dengan sekiranya dia tidak main-main bi ahadiha, dengan salah satu daripada anggota badan. Dianjurkan kita di dalam salat khusyuk, baik khusyuk di dalam hatinya dengan hatinya ataupun khusyuk dengan anggota badannya. Nah, di situ ulama beda pendapat mengartikan daripada arti khusyuk. Ada yang mengartikan khusyuk itu ghaddul basar wa khafdus shad, yaitu memejamkan mata, maksudnya tidak melihat apapun selain apa yang di dalam salatnya, wa khafdus shad, dan merendahkan suaranya. Wa mahalluhu, dan letaknya ini khusyuk di dalam hati, al-qalb. Ada pendapat lain mengatakan dikatakan khusyuk itu apa? Allah yaltafita yaminan wa shimalan. Dia tidak menoleh kanan, tidak menoleh kiri, itu dikatakan khusyuk. Ada pendapat lain, Ibn Jubair mengatakan Allah ya'rifa man ala yaminihi wala ala man yasarihi. Itu dikatakan khusyuk bagi orang yang tidak mengetahui siapa yang di sebelah kanannya dan siapa yang di sebelah kirinya. Ada yang mengartikan lain, yaitu apa? Umar bin Dinar, Amr bin Dinar mengatakan apa? Huwas sukun wa husnul hay'ah, yaitu diam dan tidak banyak bergerak. Ibn Sirin juga mengartikan arti khusyuk, la tarfa' basaraka an mawdi'us sujudik, yaitu tidak mengangkat mata kamu daripada tempat sujud kamu. Itu dikatakan khusyuk. Walhasil di situ banyak sekali ulama mengartikan daripada arti khusyuk. Tapi yang dimaksud di sini dalam khusyuk yang dikatakan kita dianjurkan salat dalam keadaan khusyuk, yaitu khusyuk dengan hatinya dan khusyuk juga dengan anggota tubuhnya, anggota badannya. Dikatakan di situ wa in ta'allaqa bil akhirah bi an la yuhdhira fihi ghaira ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirah, walaupun itu berhubungan dengan akhirat. Jadi dia tidak merenungkan, dia tidak menghadirkan di dalam salatnya kecuali yang dia baca. Itu dikatakan khusyuk. Wa in ta'allaqa bil akhirah. Contoh, seandainya dia baca Fatihah. Baca Fatihah yang dipikiri tentang ghibah, tentang masalah surga, tidak ada hubungannya yang dia baca. Dia tidak baca urusan surga, tidak baca urusan neraka, tapi yang dia pikirkan urusan surga ataupun urusan neraka. Nah, ini wa in ta'allaqa bil akhirah, dia mengosongkan itu semuanya. Berarti apa yang dia baca itu yang dia renungkan. Karena memang katanya dalam kitab Ihya disebutkan wa'lam anna min makayidis syaitan ayyushilaka fi salatika bidzikril akhirah wa tadbiri fi'lil khairat liyamna'aka an fahmi ma tagra. Memang dalam salat, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, yaitu memang setan itu termasuk daripada tipu daya setan, yaitu menyibukkan kamu di dalam salat kamu dengan mengingat akhirat atau dengan mengingat urusan daripada pekerjaan kebaikan. Kenapa? Supaya setan tadi itu mencegah kamu daripada apa yang telah kamu baca, memikirkan apa yang kamu baca. Itu memang termasuk tipu daya setan. Kemudian tadi dikatakan wabi jawarihi, dan khusyuk dengan apa selain dengan hatinya, juga dengan anggota badannya. Tidak banyak bergerak, bi an la ya'bas bi ahadiha, dengan tidak main-main dengan anggota badannya. Kenapa sih kita kok dianjurkan di dalam salat ini khusyuk dengan hati dan khusyuk dengan jawarih? Wadzalika, dan itu semuanya lisana illahi ta'ala, karena pujian Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengerjakan fi kitabil aziz, di dalam kitabnya al-aziz yaitu Al-Qur'an, ala fa'ilihi, bagi orang yang mengerjakan salat dalam keadaan khusyuk. Allah memuji dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Benar-benar beruntung bagi orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum, yang mana mereka fi salatihim,
di dalam salat mereka khasyi'un, mereka dalam keadaan khusyuk. Itu alasan yang pertama. Kenapa kita dianjurkan ketika salat dalam keadaan khusyuk? Karena Allah memuji dalam Al-Qur'an. Yang kedua, walintifa'i thawabis salati bintifaihi. Dan karena hilang pahala salat bintifaihi dengan hilangnya khusyuk. Ketika ada orang salat tidak khusyuk, berarti hilang juga pahala bagi dia, pahala salat. Kama dallat alaihil ahaditsus sahihah, sebagaimana menunjukkan alaihi atas itu tadi perkara al ahadis, yaitu hadis-hadis as-sahihah yang sahih. Di antaranya hadisnya yaitu apa? Man lam yakhsha fasadat salatuh. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Talib Al-Makki an Sufyan Ats-Tsauri annahu qala man lam yakhsha fasadat salatuh. Barang siapa yang tidak khusyuk dalam salatnya maka rusak salatnya. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Hasan, kullu salatin la yahduru fiha al-qalb fahiya ila al-uqubati asra. Semua salat yang tidak hadir fiha di dalamnya, salat tadi al-qalb, hati, fahiya ila al-uqubati asra, maka dia akan mendapatkan hukuman lebih cepat. Juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal, man arafa man ala yaminihi wa shimalihi, barang siapa yang mengetahui sebelah kanannya dan sebelah kirinya, muta'ammidan, dengan sengaja, wa huwa fi sholati, sedangkan dia dalam salat, fala salatalah, maka tidak ada salat bagi dia yang sempurna. Walhasil di situ banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan jika orang di dalam salat dia tidak melakukan salat dengan khusyuk, maka dia tidak mendapatkan pahala daripada salat tersebut. Alasan yang ketiga, kenapa kok kita dianjurkan untuk salat dalam keadaan khusyuk? Wali anna laha wajhan ikhtarahu jam'un annahu syartun lisihhah. Karena di situ li anna lana, karena untuk ulama Syafi'iyah wajhan, ada pendapat. Ada ulama Syafi'iyah ada pendapat ikhtarahu, yang mana dia memilihnya jam'un, sekelompok ulama, annahu, bahwa itu khusyuk, syartun lisihhah, adalah syarat untuk kesahan salat. Ada pendapat yang mengatakan khusyuk itu adalah syarat li sihhatis shalah, termasuk syarat untuk kesahan salat. Di antaranya Imam Ghazali juga, wa'lam anna adillata dzalik katsirah, katanya Imam, ya banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bahwa khusyuk itu adalah termasuk syarat daripada kesahan salat. Wa aqimis sholata lidzikri, di situ zahirnya amr lil wujub. Wa aqimis sholata lidzikri, kemudian wala takun minal ghafilin, itu juga ya hatta ta'lamu ma taqulun, itu juga di antara dalil-dalil yang mengatakan bahwa ini khusyuk itu adalah termasuk syarat kesahan salat. Ada hadis Nabi, innamas shalah tamaskunun wa tawadhu'un, hanya itu termasuk juga. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Ada yang lain, kam min ga'imin hadduhu min salati at-ta'ab wan nasab. Walhasil banyak sekali hadis-hadis yang di situ banyak ulama juga yang berpendapat, sekelompok ulama berpendapat bahwa khusyuk adalah termasuk daripada syarat kesahan salat. Di antara cara untuk mendapatkan khusyuk dalam salat gimana? Wa mimma yuhassil khusyuk, dan dari sesuatu yang mendapatkan khusyuk, cara untuk mendapatkan khusyuk, sebab untuk mendapatkan khusyuk, yang pertama yaitu apa? Istihdaruhu, yaitu menghadirkannya itu siapa? Hu al-musalli, orang yang salat, annahu, sungguhnya dia, baina yaday malikil muluk, dia berada di hadapan raja daripada para raja, alladzi, yang ya'lamu sirra wa akhfa, yang mana dia mengetahui yang rahasia atau akhfa, yang lebih samar daripada rahasia. Yunajihi, yang mana dia yukhatibuhu, yukallimuhu, mengajak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annaka, dan sesungguhnya kamu, rubbama, kadang-kadang tajalla alaihi bil gahri. Tajalla ay tajalla ala man tarakal khusyuk, yaitu Allah akan melihat daripada orang yang meninggalkan khusyuk bagi dia bil gahri, dengan paksaan, li adamil qiyam. Kenapa? Karena tidak adanya dia mendirikan bihaqqi rububiyatih, dengan hak sebenar-benarnya rububiyatih,
penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Faradda alaihi salatahu, akhirnya Allah akan menolak daripada salatnya. Maksudnya dia menghadirkan bahwa sekarang dia itu berada di depan Malikil Muluk, raja daripada para raja. Dan dia itu yang mengetahui yang rahasia atau yang lebih samar daripada rahasia. Dia mengajak bicara dan sungguhnya dia itu mampu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui daripada apa yang kamu tinggalkan daripada khusyuk dalam salat. Kalau dia mengetahui, dia akan menolak daripada salat yang kita sodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat di hadapan orang yang penting, seorang presiden atau yang lainnya, mungkin kita akan jaga salat kita akan baguskan kita berada di hadapan dia, kita akan diam. Seandainya kita tidak dalam salat, kita akan diam, kita akan khusyuk di depan dia. Padahal dia tidak mengetahui yang rahasia, apa yang dalam hati kita, dia tidak tahu. Tapi kita berada di depan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang rahasia apapun yang dalam hati kita ataupun yang belum kita lakukan, belum kita niatkan, bakal terjadi, Allah sudah tahu. Karena itu seharusnya kita berada di depan Allah Subhanahu wa taala, kita khusyuk. Itu cara supaya kita lebih khusyuk di dalam salat. Sampai dikatakan kalau kita salat tidak khusyuk, walaupun kita benar dalam salat kita, salatnya dari segi zahir benar semuanya, tertib semuanya, tapi tidak khusyuk dalam salat, itu seakan-akan kita menghadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mayyitah, bangkai la ruha fiha, tidak ada ruhnya. Jadi kita hadiahkan kepada Allah satu bangkai yang tidak ada rohnya. Kalau kita salatnya dari segi khusyuk ada, tapi salatnya dari segi zahir tidak ada, tidak karuan. Nah, itu berarti tidak khusyuk dari segi jawarih. Itu seakan-akan kita menghadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu hewan yang maktu'atal atraf, yang terputus anggota badannya, tidak ada telinganya atau tidak ada kakinya, atau mafqu'atal ainain, tidak ada matanya, complong. Maka dua-duanya ini muta'arrid, ini akan mendapatkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak pantas. Masa menghadiahkan kepada orang saja, menghadiahkan kepada manusia hewan yang sudah bangkai, yang tidak ada rohnya, ataupun menghadiahkan hewan yang terpotong tangannya kepada raja, maka dia akan dihukum. Apalagi menghadiahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dianjurkan dalam salat untuk melakukan salat dalam keadaan khusyuk. Nah, khusyuk itu bukan hanya dengan jawarih, diam ya, kemudian mantuk-mantuk, tapi dalam hatinya dia mikirkan banyak urusan. Pernah terjadi zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab melihat ada seorang yang salat yuta'tiu ragabatahu, mantuk-mantuk gitu ya, ta'tiu ragabatahu. Kemudian Sayyidina Umar dari belakang, ya dipecut ini orang dari belakang, ya sahibar ragabah, irfa' ragabatak, laisal khusyuk fir rigab, wa innamal khusyuk fil galb. Yang orang yang mantuk-mantuk ya, yang yuta'tiu ragabatahu, irfa' ragabatak, angkat kepala kamu, tidak usah mantuk-mantuk gitu. Ya, bukan khusyuk itu dengan ragabah kamu, dengan leher kamu itu, tapi khusyuk itu dalam hati. Karena itu dua-duanya ini harus, yaitu apa? Ketika salat kita khusyuk dengan hati kita dan juga kita khusyuk dengan anggota badan kita. Wa qala Sayyidi Al-Qutb Al-Arif Billah Muhammad Al-Bakri radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidi Al-Qutb Al-Arif Billah Muhammad Al-Bakri, semoga Allah meridhai dia, inna mimma yurisul khusyuk italatur ruku' was sujud. Sesungguhnya dari sesuatu yang menyebabkan kita salat kita khusyuk, yaitu apa? Italatur ruku', memanjangkan ruku', was sujud, dan memanjangkan sujud. Itu diantara cara kita supaya khusyuk. Yang pertama istihdhar baina malikil muluk, baina yadil malikil muluk, kita berada di hadapan Allah. Kemudian yang kedua yaitu apa? Memperpanjang ruku'
dan sujud. Itu diantara cara supaya salat kita lebih khusyuk. Kemudian selain kesunahan di dalam salat disunahkan kita khusyuk, wa tadabburu qiraatin ay ta'ammulu ma'aniha, yaitu merenungi arti-arti daripada bacaan kita, daripada Fatihah atau surat atau yang lainnya. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an, tidakkah mereka yatadabbaruna, merenungi daripada apa yang dia baca daripada Al-Qur'an. Di sini inkar wastikbah bagi orang yang tidak tadabbur fil qiraah. Wali anna, dan juga alasannya kenapa kita dianjurkan untuk tadabbur, merenungi daripada arti yang kita baca. Wali anna bihi yakmulu maksudul khusyuk, dan sesungguhnya karena apa? Karena sesungguhnya bihi, dengan tadabburul qiraah, yakmulu, akan lebih sempurna maksudul khusyuk, itu maksud daripada khusyuk dalam salat kita, akan membantu kekhusyuan salat kita ketika kita merenungi daripada arti yang kita baca. Kemudian selain tadabburul qiraah, wa tadabburu dzikrin, disunahkan kita untuk merenungi daripada zikir yang kita baca, daripada tasbih atau daripada doa yang kita baca. Kiasan, kenapa? Dikiaskan alal qiraah, daripada qiraah. Ada di sini berarti kalau ada orang sholat kemudian berzikir, baca tasbih, baca doa, tapi dia tidak merenungi, tetap dapat pahala ya. Tetap dapat pahala. Sah, tetap dikatakan sah. Yahsullahu sawab ma yaquluhu wa kadzalik. Walaupun ada yang mengatakan tidak bisa, tidak akan mendapatkan pahala kecuali dia merenunginya. Selain dia dianjurkan untuk apa? Untuk tadabburul qiraah, kemudian tadabburu dzikrin, juga yusannu tartil. Disunahkan bacanya tidak terlalu cepat, yaitu pelan-pelan. Ifratul isra itu hukumnya makruh. Terlalu cepat hukumnya makruh. Kalau terlalu cepat dia tidak akan, tapi tartilnya itu bukan terperinci. Di situ dikatakan apa? Enggak, tadabbur. Tadabburnya merenungi arti daripada dia yang baca itu bukan terperinci, bukan satu persatu itu diartikan, tapi ijmalan. Ijmalan la tafsilan. Jadi merenungi arti yang dia baca ijmal. Dia baca tentang apa? Oh, tentang neraka, dia ingat neraka. Tentang surga, dia ingat surga gitu. Ijmalan. Bukan di apalagi kadang-kadang diartikan satu persatu. Ini tambah menghilangkan daripada khusyuan dalam salat. Apalagi ribut i'rabane ya. Ribut i'rabane nahune gimana? Ini jadi apa? Tambah tak khusyuk dalam salat. Ijmalan ya, bukan tafsilan. Tapi subhanallah, kadang-kadang orang itu ketika sholat ingat semuanya. Yang dia lupakan kadang-kadang, yang dia hilang, kadang sesuatu hilang, ilingi di sholat. Pernah terjadi juga di zaman Abu Hanifah. Ada seorang yang mengadu kepada Imam Abu Hanifah. Datang kepada Imam Abu Hanifah, kemudian dia mengatakan, aku ini menguburkan sesuatu harta, tapi aku lupa tempatnya. Ini Imam Abu Hanifah bukan disambati tentang fikih atau tafsir atau yang lainnya, tapi disambati tentang harta yang hilang. Aku naruh harta, tak pendem satu tempat, tapi aku lupa tempatnya. Kata Imam Abu Hanifah, laisa hadza fikhan. Ini bukan fikih, ini bukan urusan fikih. Fa'ahtalulaka fihi. Ya, sehingga aku memberikan kepada kamu jalan keluar. Wis gini wis. Sekarang kamu pulang ke rumah kamu, fasalli al-laila, malam ini kamu salat mulai awal isya sampai subuh. Wis kamu usahakan kamu salat dalam malam hari ini kamu salat. Insyaallah kamu akan mendapatkan barang kamu yang hilang itu. Benar, pulang, dituruti. Salat di dalam rumahnya sebelum selesai semuanya, sebelum semalam suntuk, seperempat malam sudah ingat. Akhirnya balik kepada Imam Abu Hanifah, sudah saya temukan. Kamu temukan apa? Aku ingat ketika dalam salat. Yaitu memang setan itu berusaha kamu tidak khusyuk dalam salat kamu sampai mengingatkan apa barang yang kamu inginkan. Memang banyak kadang-kadang seperti itu ya. Bahkan ada yang mengatakan kamu tidak akan
mendapatkan apapun yang kamu cari biasanya kecuali dalam sholat atau dalam kamar mandi. Ya, supaya lama di kamar mandi ya itu, iling-iling sampai ketemu di kamar mandi. Ya, ingatnya dia di kamar mandi. Ini adalah kesunahan di dalam salat, yaitu kita dianjurkan khusyuk dengan hati dan anggota badan. Kemudian kita dianjurkan juga tadabbur qiraah, merenungi bacaan yang kita baca. Kemudian juga tadabbur zikir, merenungkan arti daripada zikir yang kita baca. Apakah mulai awal salat sampai akhir salat? Iya, disunahkan mulai awal salat sampai akhir salat. Ini sulit ini. Ini tidak bisa kecuali orang-orang yang soleh ini, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Ya berusaha. Lama-lama akan lebih banyak dia dalam salatnya khusyuk. Kata Imam Ghazali, kalau memang dia tidak bisa mulai awal salat sampai akhir salat khusyuk, usahakan di 3 tempat. Kata Imam Ghazali, idza lam yastati al-musalli ay yakhsha'a fi jami'i salati. Kalau seandainya ada orang yang salat tidak mampu untuk khusyuk semua salatnya, yang bagi maka seharusnya ay yakhsha'a fi salas mawadi. Dia seharusnya bisa khusyuk dalam 3 tempat. Yang pertama, inda qaulihi wajjahtu wajhiya. Ketika baca doa istiftah, wajjahtu wajhiya, itu renungkan. Khusyuk dalam waktu baca wajjahtu wajhiya. Itu yang pertama. Yang kedua, inda qaulika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Saat itu kamu khusyuk, renungi artinya. Kemudian yang ketiga, inda qaulihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ketika salam kepada Nabi. Usahakan di 3 tempat ini kamu khusyuk di dalam salat. Kalau tidak bisa semuanya, tapi harus berusaha sampai bisa khusyuk dalam salatnya. Karena ada pendapat yang mengatakan itu syarat sahnya salat. Itu syarat sahnya salat. Allah. Ada yang mau dibahas. Jadi sholat ini sebetulnya ibadah yang paling sempurna, karena dikatakan afdhalul ibadah. Kenapa? Karena mengajak seluruh anggota badan beribadah. Hati diajak tadabbur, hudur. Kemudian lisan diajak zikir. Anggota badan diajak sukun. Nah, karena itu sholat ini enggak cukup zikir aja, tapi harus menuntut hudurul qalb, hadirnya hati. Enggak cukup hudurul qalb saja, tapi juga ada harakatul abdan dan zikir. Nah, sehingga sholat yang sempurna kalau 3-tiganya menjadi satu. Karena itu sebagian menyatakan al-khusyuk itu adalah sukunul hay'ah wa hudurul qalb. Ada yang perlu dibahas? Untuk menambahi keterangan tadi, yaitu tentang khusyuk, yaitu ada wajah di situ yang mana khusyuk syartun min sihatis shalah. Kemudian di tuhfah itu ada tambahannya lakin fil ba'd, yaitu akan tetapi untuk sebagian daripada salat. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Rasyidi di Hasyiatun Nihayah, yaitu syarat khusyuk tersebut cukup di sebagian daripada salat. Jika sebagian salat itu ada yang khusyuk ala hadal wajah, hada yasih salah. Walau kana intifa khusyuk fi bagi salah, bagiatus salah. Ya, ada yang menyatakan seluruh sholat harus khusyuk, ada yang sebagian saja yang harus khusyuk kan gitu. Kalau enggak khusyuk sama sekali ya berarti enggak sah gitu. Ada yang menyatakan yang wajib khusyuk itu aja di takbiratul ihram, hudurul qalbnya. Nah, tapi yang jelas semakin sempurna semakin itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sholat itu sebenarnya Nabi sudah mengatur supaya kita ini membatasi anggota badan kita, enggak main-main pandangan kita, nadharaka ila maudhi'i sujudik, pandangan kamu ke tempat sujud kamu, supaya enggak ngelihat yang lainnya, enggak terganggu dengan pandangan sholat kita. Kemudian tangan kita disuruh ditaruh ada di atas di bawah, di atas pusar, di bawah dada tadi itu untuk supaya tangan kita tidak ta'abbats, tidak main-main, tidak pegang jenggot, tidak ngeliat cincin kayak itu dan ini. Nah, kemudian
yakni dibatasi itu semuanya. Disunnahkan sholat tadi itu mendekat dengan sutroh, itu semuanya adalah satu cara untuk juga membatasi kita, sehingga betul-betul hanya gerakan sholat yang kita lakukan, hanya zikir sholat dan bacaan Quran yang kita baca, hanya fokus pikiran kita kepada sholat kita gitu. Nah, ada yang lain? Coba. Baiknya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara semua pendapat tentang khusyuk tadi, bagaimana mengkorelasikan dengan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inna lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di sini, karena di sini kriteria khusyuk cuma yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, gitu aja. Terima kasih. Ya. Wa innaha lakabiratun, salat itu adalah besar. Ini besar, berat untuk dikerjakan, illa 'alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk, karena dia merasa nikmat dalam salatnya, enggak berat. Siapa orang yang khusyuk? Cirinya orang khusyuk, alladzina yadhunnuna ay yuqinun, yaitu orang-orang yang yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka adalah orang yang kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah, akan bertanggung jawab kepada Allah nantinya atas amal perbuatannya. Ya tentu khusyuk, enggak mungkin akan mikir dunia dalam salatnya. Karena itu khusyuk ini sebetulnya bukan dalam salat saja. Khusyuk ini dalam segala hal, galab khasyik ini dalam segala hal sebenarnya. Cuma dalam salat aula. Dalam salat aula. Jadi bukan hanya sekedar ente ini jadi orang yang khusyuk dalam salat aja. Mulaqu rabbihim wa annahum raji'un, apa dalam salat aja? Kan tidak. Dalam segala hal kehidupan kita harus kita mengingat tentang akhirat, akan kita kembali kepada akhirat. Nah, cuma dalam salat aula. Kenapa? Karena dia dalam afdhalul ibadah. Sedangkan ibadah itu adalah fungsi daripada kehidupan kita di atas dunia ini. Nah, apa yang jadi muskilahnya apa? Sudah jelas. Sudah jelas. Ya, ada yang lain? Mau nambah? Di dalam fatwanya Habib Abdullah bin Rumban bin Yahya berkaitan dengan tartil dan tadabbur itu, beliau menyatakan bahwa para imam-imam masjid sekarang ini banyak yang melakukan kemungkaran karena khususnya pada sholat taraweh, di mana imam-imam masjid biasanya itu cepet-cepetan taraweh. Beliau mengatakan bahwa hukumnya imam yang terlalu cepat dalam gerakannya sampai sehingga menghilangkan kekhusyuan pada makmumnya, dan makmum tidak dapat mengerjakan sholat secara sempurna, tidak sempat membaca yang sunnah-sunnah. Dia mengatakan hukumnya itu tidak boleh, haram. Beliau mengambil dalil dari kitab Al-Um Imam Syafi'i, dan kemudian hadis yang diriwayatkan kalau tidak salah Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa man amman nas fa asabal waqt wa atammas shalah falahu walahum. Barang siapa yang menjadi imam manusia dan tepat waktu dan menyempurnakan salat, maka falahu, imam itu akan mendapatkan pahala bagian daripada makmumnya, walahum, dan juga makmumnya. Tapi wa manin taqassa an dzalik, kalau kurang dari itu, fa'alaihi, maka kekurangan tadi dibebankan kepada imam, wala alaihim, tidak kepada makmumnya. Dari sini beliau mengatakan termasuk yang mungkarat yang umum di masjid-masjid itu ya,
para imam itu terlalu cepat di dalam gerakan-gerakannya, khususnya ketika sholat taraweh, sehingga menghilangkan kekhusyuan para makmum, dan bahkan makmum tidak sempat untuk membaca sunnah-sunnahnya. Dianjurkan bagi para imam itu untuk tenang tapi tidak terlalu sangat, jadi sekiranya memberi kesempatan kepada makmum yang dhaif untuk dapat menyempurnakan kesunan-kesunannya. Kalau menyalahi itu maka hukumnya, kata beliau, itu termasuk mungkarot, kata beliau di dalam fatwanya. Ada yang lain? Fadhal. Pakai mic karena masuk radio. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya tentang husulus sunnah fil khusu itu seperti apa? Mengingat mengenai khusu itu banyak sekali ulama menakrifinya, sangat banyak sekali. Sebenarnya indal fuqaha sehingga dikatakan mendapatkan kesunatan untuk khusu itu batasannya seperti apa? Terus di sini Imam Zainuddin Al-Malibari memberi solusi kepada kita untuk khusu, artinya mimma yuhassilu al-khusu itu tadabburul qiraah, yang jelas itu bukan qiraah fit tajwid kan seperti itu, atau nahwiyah dan i'robannya apalagi, yang jelas fi ma'aniha. Kemudian bagi orang yang tidak tahu maknanya itu bagaimana caranya khusus? Tadi itu kan dikatakan kalau makna per kalimat tidak dianjurkan, malah itu bisa menghilangkan khusyuk, tapi secara ijmali, secara ijmali, karena nanti akhirnya ente mikir sorofnya, mikir wazannya, mikir i'rabnya, nantinya anar itu lughatan adalah ini, kemudian syar'an itu adalah ini, panjang nantinya. Jadi akhirnya bahtul masail itu ada di sholatnya itu. Nah, cuma yang penting paham dengan apa yang ia baca tadi itu. Memang yang akan bisa membantu orang bisa tadabbur itu ya fahmu al-fat al-arabiyah, memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Lah ini yang membuat manusia tidak bisa tadabbur dari itu. Ya seharusnya dia dari itu belajar baca surat Al-Fatihah, mulai dia belajar sholat sebelum balik sampai dia balik, sampai dia punya anak nggak ngerti baca surat Al-Fatihah, nggak kepingin ngerti, model kan. Sedangkan untuk bekerja aja ngitung perkali-kalian, perbagi-bagian dia harus mengerti. Kenapa nggak bisa kerja nanti? Kenapa nggak bisa berpikir dia dari itu, nggak bisa tadabbur nanti dalam sholatnya, padahal itu adalah satu hal yang wajib. Nah, karena itu sebagian menyatakan ya harus ngerti tadabbur, ya harus belajar hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, dari mereka itu ya gulun la ya'lamu, kok nggak kepingin tak ya'lamu itu loh. Ya memang harus belajar, harus mengerti gitu. Ya sebenarnya satu hal yang sangat tidak masuk akal, tak logis ya. Umat Islam ini adanya dengan bahasa itu, baca Qur'annya dengan bahasa itu, tapi tidak mengerti, tidak kepingin ngerti. Ini tidak logis ini. Ini tidak logis. Ya harus belajar, apalagi yang wajib itu. Apalagi yang wajib. Muskilahnya apa di situ? Khusyuk sunnah. Ya memang ada tafawut kan di sini. Kalau menurut yang dalam derajat yang tinggi, ya sampai dikatakan man arafa man ala yaminihi wa man shimalihi falaysa bi khasyi'. Ya, lihat tafawutnya manusia tadi itu. Lihat tafawutnya. Alhamdulillah ada yang menyatakan walau fil ba'd itu khusyuk, ada yang menyatakan walau fi takbiratul ihram, berarti ada roja, ada harapan semua sholatnya orang muslimin ini diterima oleh Allah Taala. Nah, kalau kita menghukumi khusyuk itu sebagaimana orang-orang dulu, ya sulit. Ya ala gadril itagah,
ala qadril itaqah. Enggak bisa kita hukumkan yang fi darajatil ulya itu kita terapkan man fi darajatis sufla. Ya, ada yang lain. Terakhir. Tafadhal. Tadi disyaratkan untuk sahnya sholat adalah harus khusyuk, diantaranya tadabbur fi ma'ani qiraah. Pertanyaannya, bagaimana setelah membaca surah Fatihah muncul ingin ngulang karena bacaan Fatihah tadi itu gak tadabbur, Ustaz. Bolehkah diulang bacaannya? Memang dalam tikrarul Fatihah memang hukumnya tidak disunahkan, bahkan hukumnya makruh ya. Makruh, ada yang mengatakan hukumnya makruh tikrarul Fatihah. Tapi ada pendapat yang mengatakan kalau memang bacaan Fatihahnya tidak khusyuk, boleh untuk diulangi. Boleh untuk diulangi. Ya, kalau tidak mendapatkan khusyuk ketika Fatihahnya. Ya. Karena perlu tartil itu sebetulnya bantu untuk khusyuk. Karena itu Nabi kalau baca bismillahirrahmanirrahim ya mudduha. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya bisa membantu untuk merenungi begitu. Bisa membantu untuk merenungi. Nah, kalau memang tidak khusyuk, malah diceritakan ada di antara mereka mengulang-ulangi satu ayat itu sampai satu malam. Kenapa? Karena pertama dia untuk menarik khusyuk, kedua dia mendapatkan ma'ani yang jadidah setiap dalam bacaan Al-Qur'annya. Setiap dalam bacaan Al-Qur'annya. Yakfi ya. Subhanallah.